Salam
Memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari alumni kepada saudari Nuristiah. Zubaidi kan Zubaida. Zubaidi kan Zubaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Walau saya dulu biasa saja bisa sampai S3 di Cina, akan lebih mudah, lebih semangat, dan insya Allah lebih pintar daripada saya bisa lebih jauh lebih baik. Ya dek. Kalau kita punya jaya. Kepada seluruh penyanyi yang hadir yang dalam cerita ini, ayo jangan lupa di grup belajar yakin sekolah kemajuan saudara malah sibuk sendiri. Tadi ke ini bukan karena beban tapi juga pikiran dan sedikit kritik kita. Kalau di Cina ada istilah ini sesuai. Nah, sumber kita itu ya kesadaran membawa ini deh. Jadi dia masih lulus nanti ingat kembali ke membawa Jadi ada kesadaran ini kita kembali balik ke membawa kita rasa sumbangkan tenaga pikiran tinggi atau apa saja kita punya. Jadi membawa ini makin hadir, makin mencoba, makin tak dibimbing dalam hal itu. Jangan pernah jadi anak pesantren, jangan pernah jadi anak biasa, dan jangan pernah jadi perempuan yang bercita-cita tinggi. Karena dari kita sebenarnya insya Allah Terima kasih kami sampaikan. Semoga pengalaman dan kesuksesan tahun ini menjadi pemantik semangat bagi kita semua untuk terus berproses di pesantren. Sambutan kedua adalah sambutan dari jajaran kepengurusan bidang akademik kepada yang hormati Kepala Pendidikan Yai Yusuf kami persilakan. Sejak Kepala Sekolah Pesantren Nurul, adik-adik yang saya hormati, korek dengan baik-baik khusus ke sapi, berdasarkan khusus ke sapi, bertanya. Sapi khusus ke sapi, ini lumayan. Insya Allah ini bahasa Spanyol ya. Saya hormatin pemateri
Syafiq Ramadan, adik-adik yang saya hormati, ini sebenarnya iftitah dirasa ini motivasi kalian semua. Bila betul dikatakan saya kira anak safar innal fata ayyuluha anada. Dan dengan tapi bisa menerima innal fata ayyuluha anada. Penting dia laisal fata ayyuluha nabi. Pemuda sekolah tak begina dan pemuda mengatakan tanpa iya pandai iya laisan kata maya kulu kanabi tanpa iya pandu itu ben aku baca innal kata maya kulu ha anada ya tapi ini bukan kesombongan. Kalian harus mencari ilmu sebanyak mungkin. Karena ilmu semakin berkembang. Mulambok kau ngaji arawa ad-din bin nasi bil hajjatu ka'ala ijalin ka'ala kulli domirin. Domirin ambok maknai onta sekoros. Mun jadi ya maknanya dia, macam ini kok ala kulli domirin dia pesawat terbang gitu ya maknanya. Hari ya zaman maka itu terkenal mesti gelar orang jadi saking gelar pas ronde itu minimal sampai membolong berusia Indonesia Syria kan dah iya mesti gelar kelepain ya atau saya lulusan jana banyak ya lulusan jana alhamdulillah itu sekolah negeri alhamdulillah banyak ya tapi adik-adik harus semangat ya. Ilmu berkembang. Lambak redarotin, daror maknan bibis sebaling gelem sebaling gini. Dan majuran semua produk. Setiap itu lah maknan. Ay kembang ilmu. Makanya kau yakin laukan al-bahru bidadan li kalimat rabbi karena bidan bahru qabla tabqa di kalimat rabbi walau jina bimislihi. Itu baru ilmu mengerangnya. Makan bahan butuh semangat. Nah ilham ji, hap. Mengalami soalnya. Semangat. Betul dia ilmu. Dan makola boleh tepat kok bela antar asal. Wa inna karaksat fala sabila ila ta'allum. Belajar sebelum menjadi pemimpin. Ketika menjadi pemimpin tidak ada kesempatan untuk belajar. Mikir belajar, mikir berdas bosan. Iya lah. Mikir berdas, mikir bikin, mikir ria, mikir bursa. Burung di muka kita, lakukan berdas. Maka mumpung adik-adik ya. Yang banyak ini ambil nanti dari Haji Abdul Wahab ya. Serap kalau perlu dicatat, diamalkan, penting. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala membolong ini semakin hari semakin berkembang, semakin banyak. Alhamdulillah. Dulu itu masya Allah, saya itu sempat nangis sampai saya itu nututi membolong lagi sedikit pikir notote. Nekatkan nikah dia, waktu berlalu, sudah borok. Betul-betul lauk, betul-betul belajar. Karena dari telur corona, bagulan ini kan di hotel telur. Di CV ini kan seperti senang berangkat. Di tekanan semua yang macam seperti ini, santren tak apa, seperti berangkat. Cuma ya enak. Jika atau di telur, itu lauk, itu belajar, itu berangkat. Alhamdulillah juga waktu kantor nikah rukun seterusnya. Waktu kantor nikah semakin berkembang, santrinya semakin ada di mana-mana. Alhamdulillah ya, ada orang Sulawesi untuk bina. Alhamdulillah.
alhamdulillah pada selesai dari sorgoja, alhamdulillah sorgoja alhamdulillah. Semoga semakin menyebar dan semakin di mana-mana menggolong ini. Tugasan, tadi ke beri tugasan anak-anak ini kan sangat ya. Ku Sulawesi Bapak kebetulan pulau terpencil nyaman Pulau Tomia. Ini kan kemarin jadi anak-anak dulu nggak terakhir numpak kapal Pak ada Pak Manum deh. Kita insya Allah mungkin Pak masih bercakap rapi ini. Mantat saya di insya Allah ke lagi. Karena saya di Omara 15. Alhamdulillah kita Indonesia dengan Sulawesi Selatan atau udah saya Sulawesi Barat. Alhamdulillah semoga pesantren ini semakin berkembang. Itu aja belum. Mungkin ini saja saya berterima dulu oleh alam-alam orang lebih dan dulu dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas arahan pendidikan yang luar biasa yang telah dipaparkan tadi. Hadirin yang terhormat, inilah momen yang paling kita tunggu-tunggu. Acara inti Iftitaul Dirasah, mencetak santri unggul berkarakter dan berwawasan global yang akan dipandu langsung oleh Ustaz Muhammad Ubaidillah. Kepada Ustaz Muhammad Ubaidillah kami persilakan. Sebelumnya kami mohon maaf para masyayikh dan segenap dewan guru. Malam hari ini kami duduk di atas karena ada kursinya. Andaikan tidak ada kursinya, insya Allah tetap lebih atas karena ada pentasnya. Juga kami mohon maaf malam hari ini mungkin sedikit terbata-bata karena sudah mulai serak. Karena mulai tadi pagi kami iktikaf di sini. Kalau Gus Adi mulai tadi malam. Jadi sedikit terbata-bata karena pada awalnya kami hanya ditunjuk sebagai moderator. Kemudian 2 hari yang kemarin langsung ditunjuk tanpa persetujuan menjadi bendahara. Kemudian tadi pagi langsung ditunjuk anggota perlengkapan. Jadi kalau di sini harus seperti talent, siap dipakai di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Yang kami hormati Majelis Pengasuh beserta keluarga besar Pondok Pesantren Manbaul Ulum wa nafsu bidzikri Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kiai Haji Humaidi Sadur Syariah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kiai Haji Zainuddin Khairi. Yang kami hormati Biro Pendidikan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kiai Haji Zubair Abdullah. Yang kami hormati pemateri narasumber kita pada malam hari ini Kiai Haji Dr. Abdul Wahab Ahmad MHI. Yang kami hormati segenap Dewan Guru di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Ulum, dan tak lupa pula adik-adik santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Manbaul Ulum yang berbahagia. Pada malam hari ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, khususnya kepada kita adik-adik santri dan santriwati yang pada saat ini kita tetap ditakdirkan sebagai thalibul ilmi, di mana ketika seseorang ditakdirkan sebagai thalibul ilmi itu adalah satu tanda di mana dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para tabi'in. Adik-adik santri dan santriwati yang kami banggakan, pada malam hari ini kita mengadakan acara iftitah dirasah. Tentu kita perlu mengerti apa tujuan daripada diadakannya acara ini, karena saat ini kita berada di momentum yaitu pembukaan atau awal dari tahun ajaran 2026-2027. Tentu ini menjadi momentum besar yang harus menjadi perhatian bagi kita. Kami ingin mengutip yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau menjelaskan, man asyrafat bidayatuhu asyrafat nihayatuhu. Orang yang memulai pekerjaannya, orang yang memulai kegiatannya dengan semangat, asyrafat nihayatuhu, maka tidak ada yang akan dia dapatkan kecuali adalah kesuksesan. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syaikh Said Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Syarhul Hikam, annana an na'lama anna husnal khawatim fi kulli al-a'mal wal a'mal ruhina bi husnil bidayah, bahwa tidak ada lagi kesuksesan di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap kegiatan kita, semua itu ditentukan dengan semangat di awalnya. Itu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Oleh karena itu maka ini menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali memperbaiki niat, untuk kembali mengoreksi niat kita, menata niat kita, agar nanti di akhir tahun tidak ada yang kita dapatkan kecuali kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kami membacakan biografi singkat daripada pemateri kita pada malam hari ini, saya punya jargon untuk menambah semangat kita. Jargonnya adalah menata niat, membangun semangat. Jadi kalau saya nanti mengatakan menata niat, kalian jawab dengan kompak, membangun semangat. Bisa? Kata dulu ya. Menata niat, tangannya dong. Menata niat, menata niat. Tapi kalau saya bilang siapa kita, jawab kompak, santri Mambaul Ulum. Bisa? Menata niat, menata niat, menata niat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tepuk tangan semua. Sedikit kami ingin membacakan biografi dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Abdul Wahab Ahmad MHI, lahir di Jember 12 Januari 1984. Sekarang beliau bertempat di pesantren Mahfudud Duror 1 Kidul Cilbuk Jember. Pendidikan informal yang pertama di pesantren Al-Khazini Sidoarjo, kemudian yang kedua pesantren Darus Sholah Jember. Adapun pendidikan formal beliau S1 beliau tempuh di jurusan Syariah STAIN Jember, kemudian melanjutkan S2 di jurusan Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian S3 di Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekarang beliau aktif sebagai dosen pasca sarjana UIN Khas Jember
sekaligus beliau aktif di dalam dakwah, baik itu dakwah secara tatap muka atau secara di media sosial, secara online. Beliau juga termasuk produktif menulis beberapa buku yang kebanyakan menjelaskan tentang masalah akidah karena beliau pakar atau fannya di bidang akidah. Selain itu beliau juga sekarang aktif di dalam menjadi kontributor segmen akidah di NU Online. Jadi kita bisa nanti kalau ulangan kita bisa lihat ya di YouTube kajian-kajian beliau di NU Online. Untuk selanjutnya kami mengharapkan kepada narasumber untuk berkenan naik ke atas pentas. Karena tidak ada batas waktu dari panitia yang diberikan kepada kami, berarti al-itlaq yaitu ala tawassul. Jadi terserah, monggo waktu dan kesempatan kami aturkan kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la syarika lah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah syafi'il anam wa khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Mahdul Ulum Kiai Haji Humaydi Sodun Syariah Sos. Juga yang saya hormati Ketua Yayasan Kiai Haji Zainuddin Khairi. Juga yang saya hormati Biro Pendidikan Pondok Pesantren Mahdul Ulum Kiai Haji Zubair Abdullah. Juga seluruh dewan pengasuh Pondok Pesantren Mahdul Ulum yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para dewan guru dan adik-adik sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapat semangat baru, stimulus, dorongan. Tadi sudah dipancing-pancing dengan banyak kisah semangat dari yang sudah menyampaikan motivasi. Tadi ada alumni yang S1 sampai S3 sekarang di Cina, hebat sekali itu. Jadi biasanya kalau sudah lama di luar negeri itu ujiannya satu, malas pulang. Karena di Indonesia ini gajinya lebih kecil daripada di luar negeri. Jadi saya punya banyak teman seperti itu, soalnya dapat beasiswa sampai tinggi S3 di luar, yang dikeluhkan itu ketika pulang gak jadi apa-apa. Karena negara kita ini kurang menghargai orang pintar. Ya, itu banyak yang jawab iya, kayak sudah pengalaman tadi. Tetapi semoga saja apapun yang terjadi di negara ini, kalian semuanya tetap jadi orang pintar. Karena meskipun negara ini kurang menghargai orang pintar,
Ada yang lebih tidak dihargai oleh negara, orang yang nggak pinter. Jadi itu lebih parah lagi, bukan sebuah opsi untuk dipilih. Jadi kalau yang pinter saja itu biasa-biasa di negeri ini, sehingga banyak orang pinter yang kemudian kerja keluar. Nah, apalagi yang nggak pinter, orang itu makin repot ya. Tapi saya teringat satu kisah. Jadi dulu ceritanya ada seorang diktator kejam. Dia penguasa kejam, terkenal karena kekejamannya, mudah membunuh orang gara-gara kesalahan kecil. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf, dia orang yang pejabat yang pernah melempari Ka'bah dengan manjanik, hampir hancur Ka'bahnya. Dia keras sekali. Suatu saat Hajjaj bin Yusuf ini mau menghukum orang. Ada orang yang karena dia nggak suka mau suruh hukum mati. Ada 3 orang. Ternyata 3 orang ini sama algojonya nggak jadi dihukum mati, masih hidup. Ketemu sama Hajjaj bin Yusuf, ditanya, loh itu mereka kok masih ada, kok masih belum kamu hukum mati? Algojonya bilang, saya takut yang mau membunuh orang itu. Kenapa kok takut? Ternyata kata algojonya, orang pertama itu ketika mau dipenggal, dia cerita, kamu nggak tahu orang tua saya. Kamu nggak tahu orang tua saya. Terus dia ditanya, emang siapa orang tua kamu? Dia menjawab dengan syair bahasa Arab. Syairnya bagus, sayangnya saya lupa. Saya lupa bunyinya. Tapi intinya orang ini dengan syair itu menjawab, orang tua saya adalah orang yang para habaib semuanya menunduk di depan ayah saya. Takut algojonya, para habib menunduk. Orang kedua sama, dia pamer bapaknya. Bapak saya ini kalau sudah duduk, maka orang-orang akan berbaris di kiri, di kanan, dan di depannya semuanya. Takut algojonya, oh ini orang keramat. Orang ketiga, dia bilang, bapak saya ini adalah orang yang meluruskan yang bengkok dengan pedangnya. Meluruskan barisan yang bengkok dengan pedangnya. Jenderal berarti. Akhirnya takut, gak jadi. Hajjaj bin Yusuf yang tahu, ketawa, tertawa dia, tertawa. Kamu ini gak ngerti ya? Itu yang pertama, yang bilang habaib semuanya menunduk di depannya, itu tukang bekam. Tukang bekam, ya benar, tukang bekam kan begitu. Semua orang yang dibekam akan menunduk di depannya. Yang kedua, yang dikerumuni orang-orang itu, kalau dia duduk semuanya orang-orang mengerumuni, itu tukang jualan di pasar. Ya benar, semua orang mengerumuni dia karena dia tukang jualan di pasar. Yang ketiga, yang meluruskan barisan yang bengkok, itu tukang kain. Dia kalau bikin kain kan memang begitu orang dulu, menenun kain itu benang yang tidak lurus akan diluruskan, dan karena tipis pakai pedang. Ya benar, tukang kain. Terus ternyata Hajjaj kemudian bilang, meskipun dia kejam, dia masih punya penghargaan terhadap orang yang cerdas. Dia bilang, laula fasahatuhum laqata'tu unuqahum. Seandainya 3 orang ini tidak fasih, tidak pintar bicara, maka sudah kupenggal dia. Nah, kemudian dia bilang, Hajjaj ini bilang, kuni benaman syi'ta waqtasid adaba.
yunika mahmuduhu anin nasabi. Kunit naman syikta, kamu silahkan jadi anaknya siapapun, kamu terserahlah mau jadi anak orang kaya atau orang miskin, sama saja. Waqtasib adaba, tapi kamu harus belajar sastra, kamu harus belajar ngomong yang baik, kamu harus belajar retorika nah itu yang dimaksud adab. Kenapa? Yunika mahmuduhu anin nasab, karena keterpujian, keterampilan bicara, keterampilan orasi itu akan membuatmu tidak perlu nasab lagi. Nah, ini pelajarannya. Orang itu kalau sudah pintar, nggak ada yang nanya kamu anak siapa, itu nggak ada. Nggak ada yang bahas. Pintar ya pintar, alim ya alim, selesai sudah. Dia akan dipuji tanpa melihat dia anak siapa. Nah ini aturan universal dimanapun. Baru kalau nggak benar, nah itu baru ditanya. Ada orang nggak benar, ada orang tingkahnya itu kok jelek, baru ditanya anak siapa jadi ya. Begitu. Bapaknya kena, itu gara-gara dia yang jelek. Tapi kalau misalkan dia luar biasa, orang nggak akan ada yang mempermasalahkan nasabnya. Dia sudah cukup berdiri setara dengan orang-orang yang punya nasab. Dan ini terbukti dalam sejarah. Ada dua orang bersaudara miskin sekali. Ayah orang tuanya sangat miskin, maka anaknya kemudian dititipkan pada seorang kiai, seorang syekh. Ya kalau sekarang ditaruh di pesantren yang gratisan, kalau begitu. Kalau sekarang kira-kira yang semuanya subsidi, ya, tapi nggak ada MBG. Nah, ini dititipkan ke seorang kiai supaya mondok, tapi bukan itu motif utamanya, supaya orang tuanya dibantu karena anaknya sudah dapat fasilitas gratis. Jadi motifnya itu dunia, motifnya. Tapi kedua anak ini, Muhammad dan Ahmad ini, kemudian rajin, sungguh-sungguh mencari ilmu serius betul. Hingga kemudian yang kakak Muhammad ini menjadi seorang penulis besar, yang adiknya Ahmad menjadi seorang orator, ahli dakwah. Dunia mengenalnya, yang kakak ini namanya dikenal dengan gelar Hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Ghazali bercerita tentang masa lalunya. Saya ini tolaktul ilma lid dunya. Saya ini dulu nyari ilmu motivasinya karena dunia, bukan karena akhirat, tapi murni karena dunia. Dia dapat bantuan. Jadi ibarat sekarang itu orang yang nyari ilmu karena beasiswa gitu, supaya dapat bantuan. Ada nggak di sini? Kalau tidak ada sebenarnya. Siapa? Saya sendiri. Karena saya dulu ceritanya, saya bukan orang kaya. Jadi karena saya bukan orang kaya, saya menikah nganggur. Ya punya penghasilan bekerja serabutan. Karena saya nganggur, akhirnya saya nyari uang. Nyari uangnya, nyari beasiswa. Saya nyari beasiswa. Alhamdulillah diterima. Dapat beasiswa yang jumlahnya besar, terbesar di Indonesia dulu. Sekolah gratis, dapat uang bulanan, sampai dapat gelar doktor. Itu gratis. Saya niatnya nggak sengaja itu sebenarnya.
Gelar saya banyak sekarang, tapi saya tak sengaja. Saya nyarinya ya karena ya iseng-iseng daripada nganggur kan enak dapat duit. Loh iya. Jadi ceritanya Imam Ghazali, tolakul ilma lid dunya itu berlaku bagi saya. Tapi Imam Ghazali kemudian beliau bilang, tapi ketika aku sudah dapat ilmu, maka la yuridul ilmu illa lillah. Ketika ilmu sudah didapat, ilmu itu sendiri tidak mau ke dunia. Ilmu itu sendiri justru ngajak saya untuk menuju Allah. Nah ini baru benar. Jadi kalau misalkan adik-adik ini sekarang belajar, motivasinya saya pengen jadi orang besar, pengen pangkat, pengen apa, ya tidak apa-apa sudah. Memang makomnya masih di situ. Nanti saja, niat ikhlasnya nanti saja gak apa-apa. Tapi kalau dapat benar ilmunya, ikhlas sendiri nanti, insya Allah. Nah yang repot itu kalau sudah niat tak benar di awal, terus berhenti tengah jalan, ilmunya nggak dapat, ikhlasnya juga belum tumbuh. Nah itu yang repot. Akhirnya nyari dunia terus sampai ke belakang. Nah itu jangan sampai. Makanya sekarang ini iftitahud dirasah, ya, permulaan belajar. Jenengan semuanya, kalian semuanya harus menata niat supaya permulaan ini menjadi permulaan kebaikan, menjadi permulaan perubahan hidup kalian. Jangan sampai yang kemarin masih lebih baik dari yang sekarang. Mulai semua kita tata niatnya dari malam ini, karena apa yang akan terjadi besok itu tergantung dari apa yang dijalani sekarang. Mumpung masih muda, karena katanya Imam Suyuti dalam Asbahun Nadhair, Imam Suyuti itu pernah berkata, ma'utiya alimun ilman illa huwa syabun. Tidak ada orang yang diberi, orang alim yang diberi ilmu kecuali dimulai waktu masih muda. Nah ini cocok dengan katanya Mas Moderator tadi. Iya, kalau awalnya sudah bersinar, maka akhirnya akan bersinar. Awal itu kapan? Ya sekarang. Ya sekarang ini awalnya. Waktu masih muda seperti sekarang, pastikan kalian semuanya memulai mencari ilmu dengan baik. Karena orang-orang besar sebelum kita semuanya diberi ilmu itu sejak masih syabban, masih muda. Syabban itu muda. Muda dari sampai umur 40 tahun itu masih syab. Ya, kalau saya sudah tidak syab, lewat dikit. Ya. Nah, Mas Moderator ini masih syab. Ya. Jadi orang itu mumpung masih muda, harus memaksimalkan potensinya untuk mencari ilmu. Karena kalau tidak, repot sudah. Kalau sudah usia sudah makin tua, orang itu tidak mikiri ilmu lagi kebanyakan. Yang dipikiri adalah tahu, tempe, dan harga-harga di pasar, begitu. Susunya anak, popok, gitu. Itu yang dipikir. Dan mikir lagi untuk ilmu maksimal itu rata-rata sudah tidak bisa. Kebanyakan. Ada yang bisa. Ada ulama yang jadi ulama, jadi alim besar ketika dia mulai mondok di usia 40. Ada. Imam Ibnu Hazm, orang biasa, umur 40 sadar, baru nyantri, kemudian jadi ulama besar. Tapi Ibnu Hazm, kalau ditiru sama orang sini nggak jadi seperti itu. Repot, sudah telat. Nah makanya nggak usah jauh-jauh. Saya punya banyak senior yang dosen saya sendiri, orang-orangnya hebat, cerdas,
Tetapi beliau-beliau kuliah sewaktu sudah sepuh. Beliau ngambil S3 usianya sudah 50 ke atas, hampir 60, baru berkesempatan kuliah S3. Akhirnya apa? Menyelesaikan kuliah saja itu mati-matian. Karena sudah sepuh, fokusnya tidak di situ lagi. Akhirnya dimarahi, suruh revisi segala macam. Itu banyak yang stroke. Lihat, stroke. Karena sudah sepuh masih dimarahi, suruh revisi makalah. Disertasi nggak selesai-selesai. Ada beberapa yang salah satunya meninggal. Yang lain lagi sudah selesai S3 mau jadi profesor. Syaratnya profesor berat, suruh ini, suruh itu, ujian bolak-balik. Akhirnya belum jadi profesor, stroke dulu. Iya, banyak ini. Ada yang ketika keterima profesor, 1 bulan kemudian stroke. Oh ya, saya punya banyak senior yang stroke. Ya, bahkan kemarin ada salah satu bulan lalu saya takziah, beliau mau ujian profesor, stroke dulu. Ya, meninggal sekarang. Allahumma firlah. Kenapa? Usianya sudah terlalu sepuh untuk ngurusi persoalan seperti itu. Itu repot. Makanya sebelum adik-adik ini potensi stroke, selesaikan dulu semuanya. Nah, kalau sekarang gampang, belajar itu gampang sekali. Kalau di taklim itu diajari kullu yaumin ziyadatan, begitu tiap hari harus nambah ilmu. Sekarang itu gampang sekali nambah ilmu. Saya sampai sekarang tetap, kalau saya nggak nulis, saya nggak baca, maka saya baca tulisan orang yang baca. Saya tinggal buka media sosial, saya aktif di FB. FB itu media sosialnya orang tua, kata orang. Ya nggak apa-apa lah. Karena kalau di lain FB itu ketika saya buka nggak belajar. Ada orang joget, orang nyanyi. Ya nggak apa-apa. Saya pakai yang mode orang tua. Saya di FB, kemudian saya sortir. Bagian yang postingannya nggak jelas begitu, saya setting supaya tidak muncul lagi. Tidak muncul lagi, tidak ada. Dari atas ke bawah isinya para kiai, para ustadz yang tiap hari membagikan ilmu. Jadi saya nggak baca, saya scroll, oh ini ada catatan bagus, ada makalah bagus, saya copy, saya simpan, saya copy, saya simpan. Banyak, saya punya ribuan catatan karena tiap hari saya belajar. Kalau enggak, saya sendiri yang baca, saya sendiri yang nulis, begitu terus. Nah akhirnya ya alhamdulillah banyak up to date itu gara-gara belajar terus. Nah ini sekarang gampang. Kalau dulu udah bisa seperti ini, dulu itu bisanya kalau mau belajar baca sendiri, beli kitabnya. Kalau enggak bisa harus ngaji, harus pergi ke kiai siapa, ke kiai siapa, ke kiai siapa, dan itu butuh waktu yang lama, biaya yang besar. Sekarang enggak perlu, pokoknya tahu. Nah masalahnya sekarang anak-anak muda sekarang kalau buka media sosial isinya nggak belajar. Nah itu masalah serius itu. Yang ada malah brain rot istilahnya. Otak ini karatan. Ya ini penelitian. Otak itu karatan. Kalau melihat media sosial yang isinya kontennya pendek-pendek, scroll dikit-dikit, scroll, itu otak karatan. Kenapa? Karena tidak mampu untuk fokus di hal yang sama dalam waktu yang lama. Mesti dapat sedikit bosen, scroll, dapat sedikit scroll. Efeknya apa? Efeknya kalau sudah terbiasa begitu, coba baca buku, hatamkan. Kuat apa enggak?
Tidak akan bisa. Baca Quran coba 1 juz saja, nggak kuat. Kalau masih kuat berarti belum berkarat. Bagus. Makanya anak pondok kan nggak boleh pegang HP ya. Di sini nggak boleh ya. Nah, makanya masih bagus. Masih bagus. Coba di luar yang nggak pondok. Saya punya banyak mahasiswa yang nggak pondok, nggak pernah pondok. Itu yang sekarang ini tingkat literasinya rendah sekali. Suruh baca, dikasih buku, nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Kenapa? Nggak mampu memahami. Karena dia mau menghabiskan 1 halaman itu terlalu penuh otaknya. Dia dapat sebentar itu sudah apa ini ya, bosan, apa ini ya, bosan sudah. Akhirnya pilih jalan pintas, tanya ke AI. Iya, saya punya berkali-kali waktu nguji mahasiswa, isinya itu adalah karangan AI. Akhirnya saya bilang, oke, tulisanmu bagus, AI-mu lulus. Kamu enggak. Jadi apa yang mau diuji? Yang mau diuji seperti itu, ya karena orangnya tidak ngerti sama sekali. Pakai AI, AI itu malah bikin tambah bodoh. Yang lebih parah lagi, tanya agama ke AI, waduh habis, nggak boleh gitu. Nah, kalau dulu para imam dulu kita dapat teladan dari mereka. Jadi ini yang harus kita tiru. Para imam itu kalau belajar, misal diceritakan Imam Ibnu Rus. Ibnu Rus itu Imam Ibnu Rus Al-Maliki. Beliau dalam profilnya dijelaskan, beliau tiap hari itu membaca, mulai dari masih kecil sampai wafat, tiap hari itu pasti baca, pasti belajar. Kecuali 2 hari saja, bolos berhenti belajar itu cuma 2 hari. Yang hari pertama waktu ayahnya meninggal, hari kedua waktu beliau menikah, cuma 2 hari. Selebihnya itu beliau selalu qiraah, baca. Ada lagi Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Ini ditulis oleh Syekh Abu Buddha di bukunya. Beliau Imam Abu Yusuf ini ceritanya, beliau itu pernah begini. Beliau alim, Imam Abu Yusuf itu alim, murid kinasihnya Imam Abu Hanifah, hebat sekali beliau. Nah, suatu saat Imam Abu Yusuf ini sakit parah sampai seperti mau meninggal. Akhirnya disambangi sama gurunya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah itu bilang, Abu Yusuf, kalau engkau mati, kalau engkau meninggal sekarang ini, maka orang-orang akan kehilangan ilmu yang banyak. Kata gurunya, dipuji. Kalau kamu meninggal, masyarakat akan kehilangan ilmu yang banyak. Nah, akhirnya Imam Abu Yusuf merasa bangga. Wah, berarti saya sudah diakui oleh Imam Abu Hanifah. Berarti saya sudah hebat. Setelah ternyata beliau sembuh. Setelah sembuh, beliau terus tidak ngaji lagi ke Imam Abu Hanifah. Ditanya sama Imam Abu Hanifah, mana Abu Yusuf? Kok nggak datang ini? Kok lama nggak datang? Temannya lalu bilang, Abu Yusuf sekarang sibuk, beliau ngajar, beliau bikin majelis sendiri, katanya. Karena katanya sudah dipuji sama jenengan. Jadi Abu Yusuf itu bangga, terus bikin pengajian sendiri, majelis sendiri. Imam Abu Hanifah, gurunya, kemudian bilang, oh kalau begitu coba kamu tanya dia ke Abu Yusuf,
Tanya satu pertanyaan saja. Tanya begini, Abu Yusuf, coba bagaimana menurut kamu kalau ada orang tukang jahit nerima jahitan, nerima kain, kemudian setelah ditagih sama orangnya, dia kemudian bilang, gak ngaku, enggak, saya gak pernah nerima kain dari kamu, enggak ada itu. Dia korupsi, tukang jahitnya itu mencuri. Setelah mencuri seperti itu, kok ternyata tukang jahitnya kemudian menyesal, mengantarkan bajunya ke orang yang ngasih order tadi. Ini bajumu. Pertanyaannya, dia layak dibayar atau tidak? Ini pertanyaannya. Tukang jahit korupsi, kemudian menyesal, dijahitkan bajunya, terus pertanyaannya, dia layak dibayar atau tidak? Tanya ke Abu Yusuf, kalau dia jawab layak dibayar, kamu bilang salah. Tapi kalau Abu Yusuf jawab dia tidak layak dibayar, kamu juga bilang salah. Semua disalahkan. Akhirnya dites beneran, ternyata jawabnya harus dibayar. Langsung dibilang sama temennya salah. Dipikir lagi, oh berarti enggak harus. Dibilang lagi salah. Jawabanmu masih salah. Bingung Abu Yusuf. Setelah bingung, akhirnya kemudian lapor, datang lagi ke gurunya Imam Abu Hanifah. Langsung Imam Abu Hanifah tahu, kamu mau tanya soal penjahit ya? Ya, saya mau tanya soal penjahit itu. Terus begini jawabannya, diajarin. Kalau penjahit itu menjahit bajunya sebelum dikorupsi, maka dia harus dibayar, katanya. Karena artinya dia menjahitkan untuk pemesannya. Tapi kalau penjahit itu menjahit setelah korupsi kainnya, maka dia tidak usah dibayar, karena artinya dia menjahit untuk dirinya sendiri. Terus, oh paham, Abu Yusuf paham. Setelah itu, kemudian Imam Abu Hanifah, apa istilahnya? Kata orang Madura, manglo, menegur. Ya, jadi kamu itu jangan merasa sudah, intinya kamu itu jangan merasa sudah pintar, jangan berhenti belajar. Akhirnya setelah itu Imam Abu Yusuf tidak pernah bolos lagi ngaji ke Imam Abu Hanifah, padahal beliau sudah jadi imam terkenal. Sampai ceritanya Imam Abu Yusuf ini punya putranya meninggal, terus bilang, saya nggak ikut tajhiz, nggak ikut merawat anak saya yang meninggal, nggak ikut menguburkan anak saya biarkan yang menguburkan semuanya itu keluarga dan tetangga, karena saya takut tidak nututi ngaji ke Imam Abu Hanifah. Dan ini semangatnya. Sampai anaknya sendiri meninggal, itu tetap ngaji, ditinggal ngaji. Tapi akhirnya jadi orang yang betul-betul hebat, Imam Abu Yusuf. Nah ini orang dulu begini. Jadi semangat itu harus yang pertama dulu. Kalau tidak punya semangat seperti ini, dikit-dikit, tidak kerasan, pulang, ya tidak bakal jadilah. Itu kuncinya. Nomor 2, ada kuncinya. Kalau memang mau jadi murid santri yang sukses, berkarakter, ada kuncinya. Apa kuncinya? Kuncinya adalah adab pada guru. Adab pada guru. Tadi sudah dijelaskan, sampai manapun gelarnya harus tetap pada guru. Itu benar. Itu kunci. Itu kunci. Karena seperti kata Imam Ali bin Hasan Al-Attas, ya, dijelaskan dalam kitab Manhajus Sawi, beliau berkata,
innal mahsul minal ilmi wal fathi wal thawr itu ala qadril adabi ma'asyar. Yang bisa dihasilkan oleh seorang murid ilmunya, futuhnya, futuh itu pencerahan ya, dapat pencerahan, dapat pemahaman yang baik, kemudian terbuka hijabnya, itu kuncinya adalah ala qadril adab ma'asyar, sesuai dengan kadar adabnya terhadap gurunya, akhlak terhadap guru. Makin besar akhlaknya pada gurunya, makin besar dapatnya. Sebaliknya, makin kecil adab terhadap gurunya, makin kecil dapatnya. Ini kunci kesuksesan ini. Jadi kalau di depan guru itu murid tetap murid, tidak ada kemudian jadi orang yang wah begitu, tidak ada. Ya murid dia tetap murid. Saya ketemu ustadz saya dulu waktu di pondok, ya saya tetap cium tangan, karena guru saya dulu yang ngajar. Meskipun dalam praktek beliau kalau ada apa-apa tanya ke saya. Ya, kalau nggak ngerti itu tanya ke saya. Tapi beliau guru saya. Nah, karena memang itu kuncinya. Guru ya guru, seterusnya ya jadi guru. Nah, sekarang ini murid itu banyak yang ikatan guru murid itu tipis. Ya. Apa tandanya ikatan guru murid tipis? Pertama, ketika masih bersama guru, gurunya diremehkan. Ini Pak Guru, Bu Guru, ini Ustadz, ya kayaknya biasa-biasa saja. Masih kalah alim sama dengan yang di YouTube itu. Orang sekarang gitu. Dibandingkan kiainya dengan siapa gitu yang terkenal di YouTube, dibandingkan dengan saya siapa dari luar negeri. Kalau murid punya perasaan seperti itu, maka ilmunya di guru itu sudah tidak bisa diharapkan. Barokahnya itu hilang. Tidak bisa. Mau sukses, mau besar itu tidak bisa. Karena dia menghormati yang jauh yang tidak ada, melebihi yang jelas ada, yang mendidiknya sehari-hari. Padahal yang bisa jadi ya karena yang di depan mata ini. Kalau istilahnya orang Madura, guru tolak. Lah itu mondok di Mambaul Ulum, yang nomor satu ya Kiai Mambaul Ulum, itu kuncinya. Jek letolean. Bandingkan dengan siapa kok kayaknya biasa. Saya banyak dapat curhatan para guru itu. Ketika muridnya nggak menghormati dia karena dianggap kurang alim, kalah sama siapa disebut di YouTube itu. Dan itu nggak bisa itu, nggak bisa. Jalannya sudah buntu nyampe situ. Nah ini kadar adabnya harus dijaga, karena nanti dapat futuhnya berdasarkan itu. Nah ini ciri khas santri ya begini ini. Ciri khas santri. Kalau orang yang bukan santri ya sudah tidak usah dibahas. Selesai sekolah ya hilang, sudah tidak ada lagi. Tapi kalau santri, ingat, estok ke guru, ini nomor satu. Setelah selesai jadi alumni, balik lagi bantu pesantren, bantu tempat yang dia pernah menimba ilmu di sana. Itu kunci. Karena itu kalau kita lihat sejarah para imam dulu, Imam Abu Hanifah itu punya guru namanya Hammad. Beliau sudah jadi imam, beliau sudah jadi orang hebat, terkenal hebat. Beliau punya guru namanya Hammad. Imam Hammad ini rumahnya 7 gang, bukan 7 gang, 7 pokoknya 7 apa namanya, jalan, 7 jalan jauh sekian kilo dari rumahnya. Imam Abu Hanifah itu berkata, ma madadtu rijli nahwa dari Hammad ijlalallah. Saya itu tidak pernah kaki saya selonjor ke arah rumah guru saya Imam Hammad karena saya menghormatinya.
padahal rumahnya jauh sekian kilo. Kalau sekarang kira-kira tidak pernah selonjor ke arah rumah kiai meskipun tidak pas di depan dalam. Nah ini adabnya sampai begitu, yang kemudian melahirkan sosok Imam Abu Hanifah. Jadi kalau mau niru santri-santri itu, adab ke gurunya itu harus nomor satu. Mun lebar ya dan dalam cedek jelidekan. Iya, pesopan, meskipun itu hanya rumahnya saja. Kalau Imam Abu Hanifah jangankan lewat depan rumahnya, berkilo-kilo nggak pernah selonjor ke arah situ. Misal dolum kiai ada di sana, nggak pernah selonjor ngadep sana. Sama seperti para imam tasawuf dulu, nggak pernah selonjor ke arah kiblat, itu nggak pernah. Kalau capek, bersila capek, mau selonjornya itu mesti balik kanan atau balik kiri dulu. Jangan selonjor arah kiblat. Kenapa? Tidak sopan. Nah seperti itu. Rumah guru itu diposisikan seperti itu. Nah itu yang bikin murid itu kemudian dapat futuh, dapat pencerahan. Baca kitab, gak pernah belajar di pesantren, gak pernah diajari, tapi kalau dapat futuh, ngerti, paham. Meskipun misalkan dapat pertanyaan, dapat apa yang tidak pernah ada di pesantren dulu, tidak diajari, tapi kalau dapat futuh, ngerti, ketemu jawabannya. Nah itu kuncinya adalah adab ma'as syekh. Nah ini kuncinya. Jadi dua, semangat, nomor dua, adab. Ya. Semangat dan adab. Belajar dari mana saja, kapan saja. Insya Allah kalau ini bisa terlaksana, insya Allah masa depan itu tidak usah dipikir, sudah Allah sendiri yang akan menempatkan sesuai kadar usahanya. Ya, baik. Saya kira demikian. Ini sudah malam, Pak. Ya, monggo. Sebelum ditutup, kami mempersilahkan kepada teman-teman adik santri dan santriwati, mungkin ada yang ingin bertanya atau dari Dewan Guru, monggo. Tidak apa? Ada? Ya, Putri. Ya. Mic-nya bisa diberikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sedikit kami runtut dari awal bahwa tadi sudah disinggung ilmu itu mempunyai globalisasi. Artinya dalam setiap ilmu, dalam setiap tahunnya atau setiap zaman itu mempunyai transformasi, yang pada akhir ini ada yang namanya fikih siasat. Dan dari sini kami mendapat kesimpulan bahwa seharusnya daerah zaman sekarang ini kitab kuning itu sudah tidak relevan lagi untuk kita pelajari, karena pada zaman sekarang ini sudah ada yang namanya AI, yang mana sedikit banyak itu AI ada sedikit banyak yang ada dalam kitab kuning. Pertanyaan kami ya, apakah statement kami dapat dibenarkan atau tidak? Demikian. Terima kasih.
misalnya sejak Saya jawab dulu. Bagus pertanyaan. Sekarang ini banyak orang yang seperti saya singgung tadi, banyak tanya ke AI. Ya. Sebenarnya AI itu bagus sebenarnya, tapi kalau tahu peruntukannya. Saya pakai AI, tapi saya bikin AI itu sesuai peruntukannya. Apa peruntukannya? Untuk hal-hal umum yang tidak perlu fatwa dari guru, tidak perlu pertimbangan dari orang alim. Apa itu? Misal, saya pakai AI untuk membangun aplikasi. Saya sekarang punya 30 aplikasi buatan saya sendiri. Itu pakai AI. Iya. Ini tablet Android, tapi tablet saya ini lebih canggih dari kebanyakan komputer. Oh iya, itu karena ya semua yang pakai alat mahal-mahal selesai di tablet saya. Yang misal orang mau nulis makalah serius, itu tidak bisa pakai tablet. Tidak bisa, karena perangkatnya hanya tersedia di PC. Di tablet saya bisa. Lengkap, kitabnya ribuan. Isinya di kitab ribuan. Banyak, cepat. Kalah, laptop saya kalah. Itu AI. Karena tidak perlu saya ke guru saya nanya, tidak perlu. Itu urusan cuman coding. Tapi kalau soal ilmu agama yang itu perlu pertimbangan, perlu keputusan, perlu tasqih, harus ke guru, tidak bisa ke AI. Tidak bisa. Kalau soal itu tanya ke AI, yang ada makin bodoh. Nah, dan ini terkait dengan yang tadi saya jelaskan. Orang yang merasa seperti itu di anu itu, kita tidak butuh kitab kuning, kita sudah tidak perlu belajar pesantren, tidak perlu. Sekarang sudah ada AI. Itu orang itu menunjukkan kebodohannya, dan dia tidak punya peluang untuk bisa sukses dalam masalah agama. Kenapa? Ada hadis dari Nabi, man afdhamal alima fa innama yu'azzimullah. Siapa yang mengagungkan orang alim, orang alim, maka dia sebenarnya sedang mengagungkan Allah Ta'ala. Wa man tahawana bil alim, siapa yang kemudian merendahkan, menganggap enteng, menganggap gak penting orang alim, gak penting lagi ngaji-ngaji, gak penting lagi kitab kuning, gak penting lagi pergi ke kiai, gak penting lagi majelis-majelis ilmu, gak penting lagi. Nah, itu namanya tahawun. Fa innama dzalika istighfafum billahi ta'ala. Yang begitu itu berarti meremehkan Allah Ta'ala wa rasulihi, dan Rasulnya Allah. Orang yang meremehkan Allah dan Rasulnya, dia tidak bakal diangkat derajatnya, tidak bisa. Dan kenyataannya, saya sering ketemu orang seperti itu, sering. Biasanya saya kerjain. Sekarang tidak perlu kitab, cukup AI langsung bisa terjemah. Biasanya yang bicara begitu, dia tidak sadar kalau terjemahannya banyak yang salah. Karena dia nggak punya kontrol. Kalau saya pakai AI, saya sebelum AI itu lahir, saya sudah doktor. Saya ngajar di pondok. Ya aman-aman saja. AI-nya salah, saya bilang, kamu kok nggak ngerti, ini bacaannya begini. Oh iya, saya minta maaf. AI-nya. Iya, saya melatih. AI itu sebenarnya harus dilatih, harus di training istilahnya. Training. Orang yang belajar ke AI, tidak mentraining, itu berarti kan derajatnya di bawahnya AI. Ya, AI-nya nggak ngerti, apalagi dia. Jadi yang benar itu kalau pakai AI-nya di training. Saya lama untuk ngajari AI itu, saya lama.
Ada 1 bulan khusus saya training AI saya langganan yang premium, yang bayar. Itu saya training, gini loh caranya. Kalau saya ngasih kitab ini, caranya kamu harus bacanya seperti ini, analisisnya seperti ini, metodenya seperti ini, baru benar. Oh ini salah, betulin. Ini salah, betulin. Ingat, simpan ke memorinya. Terus setelah 1 bulan baru bisa disuruh kerja. Baru bisa saya suruh itu. Coba cari infonya di kitab apa? Tidak bisa, masih tetap. AI-nya akan bilang, kalau AI saya, dia akan bilang, maaf itu keterbatasan saya. Kamu harus cek lagi. Kalau AI yang nggak dilatih, dia langsung sok tahu jawab. Ngawur semua itu. Ngawur semua. Dan saya, karena saya dosen, saya bolak-balik menguji orang seperti itu. Iya. Dari awal sampai akhir referensinya palsu semua. Gara-gara tanya ke AI. Palsu semua, nggak bisa. Akhirnya langsung ujian saya hentikan. Kamu berarti nggak garap kamu. Ini bukan tulisan kamu. Sudah lulus. Ya sudah, nangis-nangis sudah. Ya itu gara-gara itu. Nggak tahu cara pakainya. Nggak tahu. Jadi itu karena orang nggak ngerti ya, nggak ngerti. AI itu cuma tool itu cuma alat, dipakai sesuai keahlian orangnya. Kalau alat ini kemudian dijadikan guru pengganti manusia, nah itu bingung, pasti tersesat. Ya, ini sekedar sharing saja. Saya pakai AI yang paling cerdas. Sekarang itu AI yang paling cerdas di dunia ini. Itu namanya modelnya model Fable 5. Di atasnya ada mitos, tapi nggak disebar umum. Di bawah itu ada namanya Fable 5. Itu AI tercanggih sekarang yang ada sekarang ini. Saya pakai Fable ini yang paling canggih. Itu pun saya masih harus ngajarin. Ya, saya bikin aplikasi dia salah terus. Bukan begini caranya, pendekatanmu salah. Harusnya lewat ini. Baru ngerti, sadar, jadi aplikasi. Itu sudah paling canggih. Apalagi yang biasa-biasa gratisan itu. Loh iya, kan sekarang kebanyakan orang pakai AI yang gratisan itu. Iya, apalagi pakai AI-nya di WhatsApp itu. Itu AI paling bodoh di dunia. Iya, yang di WA itu gratis kan, AI-nya WA itu AI paling bodoh itu. Ya, tapi orang sekarang banyak sampai meremehkan kitab gara-gara AI-nya pakai yang gratisan. Aduh, sudah ketinggalan jauh itu. Ya, oke. Bisa dipahami atau ya, satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Mengenai tadi sempat disinggung tentang belajar berbicara. Dengan adanya zaman yang sekarang, kan informasi sangat cepat menyebar. Banyak orang yang pintar, tetapi dia seringkali gagal dalam menyampaikan gagasannya karena kurang tepat cara berbicaranya. Apakah sesungguhnya yang lebih utama itu belajar berbicara atau belajar berpikir terlebih dahulu? Karena banyak orang yang pintar kalah dengan orang yang bodoh, akan tapi dia sangat pintar berbicara. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus. Apakah belajar dulu atau belajar logika dulu, pintar dulu, atau belajar bicara? Repot jawabnya.
Sebenarnya saya mau jawab yang benar itu belajar ilmunya dulu. Tapi kenyataannya yang belajar bicara itu bisa jadi presiden. Jangan keras-keras. Ya, tapi memang begitu kan. Bisa jadi pejabat-pejabat itu pintar bicara semua ya. Pintar. Nah, begini. Jadi pintar bicara itu skill. Pintar bicara itu skill. Kemampuan. Karena dia kemampuan, maka bisa dilatih. Siapa? Semuanya bisa. Memang betul tadi pertanyaannya. Orang yang punya gagasan bagus, hebat, dia di muka publik akan kalah dengan orang yang pintar bicara, pintar mengungkapkan gagasannya, meskipun gagasannya biasa-biasa saja. Dalam sejarah Republik ini ada dua contoh. Misal yang terkenal dua orang, satu ini cerdas sekali, dia menemukan gagasan tentang 5 pedoman berbangsa dan bernegara. Namanya Muhammad Yamin. Tapi sayang, beliau itu pinter, tapi kemampuan orasinya ya tidak terlalu hebat. Tapi pinter. Yang tahu, yang kenal mengakui kepintarannya. Tapi orang-orang awam tidak bisa nutut. Ya, karena kemampuan bicaranya tidak paling top lah. Bukan bodoh, tapi tidak paling top. Tapi ada yang lebih pintar bicaranya, menyampaikan gagasan yang sama, gagasannya Muhammad Yamin, diambil, dia pidato di depan umum, akhirnya jadi 5 gagasan itu dikasih nama, kasih label. Saya memberi nama ini, konsep ini sebagai Pancasila. Akhirnya orang itu jadi presiden pertama Republik Indonesia. Jadi dia kalah, kalau secara alim kalah dengan Muhammad Yamin. Gagasannya Muhammad Yamin, tapi yang terkenal dicatat dengan tinta emas di sejarah Pak Presiden Soekarno. Ya, jadi presiden kita itu memang pandai bicara semua. Ya pinter juga, bukan berarti nggak pinter. Tapi memang begitu caranya. Dan ini bisa dilatih sebenarnya. Jadi bukan hal yang kemudian pinter saja, kemudian tidak pandai public speaking. Nah, itu bisa dilatih. Awalnya itu harus pinter dulu, harus hebat dulu ilmunya, isinya baru harus hebat, baru kemudian latihan public speaking. Akhirnya yang disampaikan idenya bagus, disampaikan juga bagus. Kalau tidak, idenya masih kosong, bicaranya bagus, itu namanya omong-omong. Jadi itu bisa dilatih ya semuanya. Adik-adik santri banyak, mohon maaf ya, santri saja, tidak kuliah. Itu rata-rata saya bilang, banyak pengecualian, tapi rata-rata itu kalah sama santri yang kuliah. Rata-rata. Kenapa? Karena ketika kuliah yang dilatih itu adalah bicara, presentasi, gagasannya harus dipresentasikan, dilatih terus menerus, akhirnya pintar bicara. Ya. Meskipun kadang yang kuliah itu ilmunya masih kalah sama santri, masih kalah, tapi gara-gara gagasannya bagus, cara penyampaiannya bagus, dikira pintar, padahal masih kalah. Nah, tapi kalau misalkan santri-santri ini, adik-adik, kemudian nanti silahkan kejar semuanya, kalian ilmu agamanya bagus, matangkan dulu di pesantren ini, kemudian setelah itu silahkan kejar cita-citanya, kuliah kemana saja, belajar public speaking, insya Allah jadi.
enak itu sudah. Kalau sudah itu terjadi, kalian tidak perlu mikir uang, tidak perlu. Yang ada uang yang nyari kalian. Kalian tidak perlu mikir kesibukan, yang ada dikejar-kejar kesibukan. Malah pengen istirahat, pengen nyantai, tapi biasanya tidak bisa. Lah itu. Ini kalau sudah bagus, punya skill, punya kemampuan, insya Allah bisa. Dan terakhir sebagai penutup, sekedar cerita saja, sharing saja. Saya kan mondok dulu, saya santri. Kemudian saya kuliah S1, S2, S3. Nah, ilmu yang paling banyak saya sampaikan, yang nama saya sekarang itu lumayan lah dikenal orang. Kalau adik-adik ini nyari nama Abdul Wahab Ahmad di Google, itu muncul saya yang paling atas. Itu ilmu apa? Ilmu pesantren. Saya ini dosen. Saya ngajar macam-macam. Dari filsafat, dari metodologi, macam-macam hukum. Saya itu tiap hari kalau di UIN itu muji undang-undang. Ya, muji undang-undang. Undang-undang ini, undang-undang itu, anak-anak pasti bahas. Tapi nggak pernah saya jelaskan itu. Saya jelaskan ke orang-orang ilmu pesantren. Ternyata ketika saya menjelaskan, ya orang-orang berterima kasih. Dapat. Nah, itu akhirnya jadi macam-macam, jadi repot sendiri. Makanya kata cucunya Imam Abu Hanifah, cucunya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, putranya Abdullah bin Zubair. Ya, beliau dinasehati sama Khalifah, ya Bunai, nak, katanya, kamu ini harus belajar, alaika bil ilmi, kamu harus punya ilmu. Kenapa? Karena katanya, iniftaqarta, kalau kamu di sana, dia ada di Irak waktu itu, kalau kamu di Irak sana kemudian jadi orang melarat, kanah malan, ilmu kamu itu akan jadi harta. Tapi wa'idastanaita, kalau kamu sudah kaya, nggak butuh harta, kanah jamalan, maka itu akan bikin kamu makin keren. Itu ilmu. Ya, jadi yang sekarang bagi adik-adik ini, tidak usah mikir dulu gimana besok. Yang ada di depan mata, pelajari maksimal, kuasai, insya Allah Allah Ta'ala nanti yang akan ngasih panggungnya. Pokoknya sekarang memantaskan diri untuk itu ya. Saya kira demikian dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Tambah semangat ya. Dan jangan lupa tambah adabnya makin baik kepada guru. Jangan lupa guru-gurunya di sini semua yang ngajari itu sampai kapanpun tetap jadi guru. Silahkan kalian belajar di sini, belajar terbang, nanti akan punya sayap. Kalau sudah punya sayap terbang kemana-mana, jangan lupa kembali lagi ke Mambaul Ulum. Untuk bantu apa di sini yang kurang, Yai, monggo. Begitu. Ini kok gedungnya kurang, ini saya bangun. Iya, harus begitu nanti. Insya Allah bisa. Baik, kiranya demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sangat banyak yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini, apalagi beliau membuka dengan kalimat makalah dari seorang ulama, ulinta man syi'ta waqtasib adaba yunika anin nasabi. Karena waktu sudah sangat malam, kita cukupkan diskusi seminar Iftitahul Dirasah pada malam hari ini. Atas segala kekurangan dan kehilafan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dimohon untuk pemateri untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan pemberian cindera mata kepada pemateri yang akan diberikan langsung oleh Kepala Madrasah Aliyah Gus Habibur Rahman Nau SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan selesainya acara iki tadi, semoga Allah memberikan kita kefahaman ilmu dan kemuliaan dalam belajar. Sebagai penyempurna rasa syukur kita pada malam hari ini, marilah kita tutup seluruh rangkaian acara dengan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Yaiji Humaydi Sabdu Syariah. Kepada beliau kami persilakan. Ini kamera aja ya. اللهم اجعلنا واولادنا وذرياتنا سلام الذي جعلنا واياهم من اهل التقوى وجعلنا من خير اهل القران ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والهدى اللهم علما نافعا ولا تقبل رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم الحساب اللهم اختم لنا ونقسم الينا بخصم الخاتم ولا تحملنا علينا سوء خاتم اللهم كل من حلالك عن حرامك ومنك من سواك اللهم يسر لنا امورنا كلها Alhamdulillah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Iftitahul Dirasah malam hari ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati hadir. Selamat berjuang di tahun ajaran baru. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. Acara selesai bukan berarti berhenti. Mari lanjutkan belajar sepanjang zaman. Pergi mengaji membawa kitab dibaca penuh hikmah. Semoga ilmu menjadi adat mengantarkan kita menuju ridha Allah. Jalan-jalan memberi kurma, jangan lupa memberi roti. Kalau ada salah kata selama membawakan acara, mohon dimaafkan seluruh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada para masyayikh dan dewa guru untuk beramah tamah di tempat yang telah disediakan.